itu sistem informasi. Kemudian belajar apa aja sih di sistem informasi. Selanjutnya kita akan membahas juga perbedaan dan keunggulan sistem informasi dari jurusan yang lainnya. Oke teman-teman, saksikan terus video saya, semoga ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Berbicara soal sistem informasi, pasti kalian bingung gimana sih itu sistem informasi, terus apa sih bedanya sama teknik informatika, bedanya sama teknik komputer. Mungkin dari teman-teman masih banyak yang bingung perbedaan tentang sistem informasi sama jurusan-jurusan teknologi lainnya. Di sini saya akan menjelaskan secara terperinci tentang sistem informasi. Oke teman-teman, di rangkaian kalimat sistem informasi terdiri dari dua kata. Yang pertama sistem dan yang kedua adalah informasi. Nah, yang pertama tentang sistem. Sistem itu sekumpulan elemen yang saling berkaitan guna mencapai suatu tujuan. Jadi di dalam sistem itu terdapat input, proses, dan output. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti sistem pembelajaran. Nah, dalam sistem pembelajaran pasti ada yang dinamakan input. Ya, teman-teman. Input di sini adalah seperti mahasiswa. Mahasiswa mendaftar, itu namanya input. Kemudian yang kedua adalah proses. Mahasiswa yang sudah masuk ke dalam kampus pasti akan melakukan proses yang namanya proses pembelajaran, proses pendidikan, seperti pengerjaan tugas, seperti melakukan belajar mandiri. Setelah mahasiswa tersebut telah lolos dalam prosesnya, pasti mahasiswa akan lulus dan mendapat sandangan gelar sarjana, dan itu namanya adalah output. Jadi sistem ini sekumpulan elemen yang saling berkaitan guna mencapai suatu tujuan. Itu pengertian dari sistem dulu ya teman-teman. Selanjutnya, yang kedua adalah informasi. Sistem informasi. Yang kedua adalah informasi. Nah, informasi di sini adalah sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti. Jadi awalnya sebuah informasi itu berasal dari data. Kita berasal dari data, kemudian data tersebut bisa kita simpulkan sebuah informasi. Setelah kita mengetahui informasi tersebut akan menjadi sebuah pengetahuan. Nah, setelah pengetahuan itu kita ketahui dan pengetahuan itu akan menjadi sebuah keputusan, bisa kita ambil sebuah keputusan. Bisa dipahami teman-teman? Oke teman-teman, kita bisa ambil contoh seperti sekumpulan data penilaian mahasiswa. Di situ terdapat nama, terdapat nilai tiap mata kuliah, seperti itu. Kemudian kita bisa menyimpulkan sebuah informasi yang kita dapat. Oh ini informasinya, namanya ini, nilainya sekian, seperti itu. Nah, itu akan berubah menjadi sebuah pengetahuan. Nah, dari data bisa menjadi sebuah informasi, informasi bisa menjadi sebuah pengetahuan. Jadi kita tuh tahu, oh ini nih yang namanya Budi nilainya sekian, yang namanya Adi nilainya sekian, seperti itu. Nah, kemudian dapat kita simpulkan sebuah keputusan bahwa setelah dijumlah semua nilai mahasiswa tersebut dapat diambil sebuah keputusan siapa yang menjadi nilai terbaik pada tahun ini, seperti itu. Jadi sistem informasi teman-teman itu bisa berhubungan dengan people dan pastinya berhubungan dengan teknologi, berhubungan dengan data karena kita mengambil suatu informasi ya berasal dari data pastinya kan ya. Kemudian ada yang namanya proses. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi itu sekumpulan elemen atau komponen people, teknologi, proses, data yang saling berinteraksi hingga mencapai suatu tujuan organisasi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah rumpun ilmu komputer. Di sini dibagi menjadi dua, yakni sebelum tahun 1990, kemudian yang kedua yakni tahun setelah 1990. Bisa kita perhatikan ya teman-teman, di sini terdapat tahun sebelum 1990 dan setelah tahun 1990. Di sini yang sebelum tahun 1990 terbagi menjadi 3 domain, ada hardware, software, sama bisnis. Di hardware terdapat rumpun ilmu yang namanya electrical engineering, kemudian computer engineering, dan setelah itu ada software. Di software ini terdapat computer science. Kemudian sistem informasi di sini masuk dalam kategori bisnis. Setelah tahun 1990 ada sedikit perbedaan. Di sini hardware itu
electrical engineering sama computer engineering masih sama. Sedangkan software pas sebelum 1990 itu computer science, dan di sini sudah berkembang menjadi computer science, kemudian software engineering, dan ditambah dengan computer engineering sebagian ya teman-teman. Kemudian di bisnis ini setelah tahun 1990 berubah menjadi organizational needs, yang mana terdiri dari teknologi informasi dan sistem informasi. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui tentang sistem informasi, kemudian rumpun ilmu informatika, selanjutnya kita akan membahas tentang apa aja sih yang dipelajarin di prodi sistem informasi. Oke teman-teman, bisa diperhatikan di sini sistem informasi yang domainnya berwarna biru ya. Ini lebih condong ke daerah organizational issue and information system, yang dimana baik secara teori maupun secara aplikasi. Jadi sistem informasi lebih condong untuk pelajaran organizational issue and information system. Kemudian yang aplikasi teknologi itu hanya condong ke area aplikasi aja, tidak secara teori. Begitupun juga dengan software methods and technology. Berbeda halnya dengan teknologi informasi yang hanya mempelajari tentang aplikasi, yakni aplikasi software methods and technology, baik application technology itu lebih condong ke teknologi informasi karena lebih mengoding-ngoding seperti itu ya. Berbeda halnya dengan sistem informasi. Memang sistem informasi itu mempelajari tentang seperti ngoding seperti itu, tapi tidak terlalu banyak dibandingkan dengan jurusan teknologi informasi, karena di sini sistem informasi lebih banyak di domain yang organizational issue and information system. Kemudian kalau berdasarkan Computing Curriculum Framework itu dibagi menjadi 3 domain. Domain yang pertama terdiri dari 18 dasar ilmu bidang informatika dan komputer, yang mana dari semua mata pelajaran yang ada di sistem informasi berawal dari 18 dasar ilmu bidang informatika dan komputer ini. Domain yang kedua berisikan 40 area pengetahuan sesuai dengan bidang studi yang ingin ditekuni dengan model pembobotan yang berbeda-beda. Jadi di sini bisa kita lihat contohnya sistem informasi yang maksimalnya 5 dan minimalnya 5, contohnya seperti information system development ya. Jadi di sini kita mempunyai pembobotan minimal 5 dan maksimal 5. Bisa teman-teman lihat sendiri ya perbedaan dari pembobotan dari jurusan sistem informasi dengan jurusan yang lainnya. Kemudian domain yang ketiga ini terkait aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, apa sih keunggulan dan perbedaan jurusan sistem informasi dengan jurusan yang lainnya? Tentunya di sistem informasi kita akan mempelajari yang namanya enterprise architecture, yang mana kita itu bisa merancang sebuah perusahaan. Jadi sistem informasi itu lebih berfokus pada menganalisis kebutuhan, kemudian dan proses bisnis dalam perusahaan. Kemudian kita dapat merancang sebuah sistem, dan sistem tersebut itu adalah sistem yang dapat memenuhi sebuah tujuan dari perusahaan. Selanjutnya yang ditunggu-tunggu nih adalah prospek kerja jurusan sistem informasi. Kalau teman-teman ingin menjadi CEO, bisa juga kalian masuk jurusan sistem informasi. Kemudian yang kedua, kalau kalian ingin jadi UI UX, bisa juga masuk jurusan sistem informasi. Ingin menjadi web developer, bisa juga. Jadi sistem analis, bisa juga. Ingin jadi dosen, bisa juga jurusan sistem informasi. Jadi jurusan sistem informasi ini memiliki prospek kerja yang sangat luas. Bukan hanya yang saya sebutkan tadi ya teman-teman, masih banyak lagi kok prospek kerja dari jurusan sistem informasi. Jadi teman-teman jangan ragu ya untuk masuk jurusan sistem informasi. Oke teman-teman, kenapa alasan saya memilih Institut Teknologi Telkom Surabaya sebagai tempat menuntut ilmu? Karena apa? Sebelumnya awalnya saya memilih jurusan sistem informasi itu karena saya memiliki minat untuk menjadi seorang pebisnis. Nah, kemudian yang bisa dikaitkan dengan teknologi. Nah, salah satu caranya adalah masuk dengan jurusan sistem informasi. Karena apa? Di IT Telkom Surabaya, jurusan sistem informasi itu masuk dalam Fakultas Teknologi Informasi dan Bisnis. Jadinya saya masuk di IT Telkom Surabaya ini.
Kemudian melihat walaupun TIT Telkom Surabaya adalah kampus baru, tetapi banyak sekali prestasi yang sudah didapatkan baik mahasiswanya ataupun kampus ataupun dosen-dosennya karena dengan semangat belajar yang mereka miliki. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Izinkan saya berpamit, saya Rifda Maulidia. Terima kasih sudah menonton channel saya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan membawa keberkahan buat teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.